Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Dan mereka kira tidak akan ada percobaan, maka membutalah mereka dan menuli. Kemudian memberi taubatlah Allah atas mereka. Kemudian membuta dan memekakan telinga kebanyakan dari mereka. Dan Allah adalah melihat apa yang mereka kerjakan. Dan mereka kira tidak akan ada percobaan. Dengan berbuat demikian, oleh karena hawa nafsu jahat yang mereka perturutkan, tidaklah masuk dalam perkiraan betapa besar cobaan fitnah atau bahaya yang akan menimpa lantaran itu. Padahal kalau tangan sudah lancang membunuh utusan-utusan Allah, pastilah mereka akan kehilangan pimpinan jiwa. Dan kalau pimpinan jiwa sudah hilang, kekacauan pasti terjadi dan akan pecah belahlah mereka, laksana kambing-kambing kehilangan gembala. Siapa yang berani, itulah yang di atas. Di saat sudah demikian, mudahlah bangsa yang lebih kuat menaklukkan negeri mereka. Mereka pun dibunuh, sisanya ditawan dan dijadikan budak. Negeri mereka dihancurkan dan yang lain ditindas. Selain dari itu, maka keberkatan pun dicabut Allah dari negeri mereka. Tanah-tanah menjadi gersang, sebab tidak ada yang mengerjakan lagi. Kemudian memberi tobatlah Allah atas mereka. Sesudah mereka membunuh Yas'ia dan beberapa nabi lain, sesudah mereka mendustakan risalah yang mereka bawa, mereka membutakan mata dan menulikan telinga. Maka di saat itu datanglah bangsa Babil menghancurkan mereka, sampai mereka jadi tawanan di negeri Babil 70 tahun lamanya. Waktu itulah datang penyesalan mereka dan memohon ampun kepada Allah, sehingga diberi ampun. Lalu bangsa Babil itu dikalahkan oleh bangsa Persia. Mereka pun dibolehkan oleh Raja Persia pulang ke Palestina dan membangun kembali negeri mereka untuk mendirikan kembali haikal pusaka Nabi Sulaiman. Kemudian membuta dan memekakan telinga kebanyakan dari mereka. Pukulan pertama yang telah menimpa nenek moyang mereka setelah mereka kembali ke Palestina. Rupanya bagi sebagian besar anak cucu tidak lagi dikenangkan. Malahan mereka telah membutakan mata lagi dari memandang buruk dan baik, dan memekakan telinga dari mendengar seruan Rasul-Rasul. Ketika itu Allah mengutus Nabi Hezekiel buat memimpin mereka, tetapi tidak mereka pedulikan pula. Lantaran itu berturut-turutlah siksaan Allah datang. Setelah ditindas oleh orang Babylon, mereka ditindas pula oleh orang Persia. Dan di samping penindasan bangsa Persia, mereka pun pernah dijajah oleh Fir'aun dari Mesir kembali. Kemudian setelah Raja Masedonia menjarah penjelajah ke negeri-negeri timur, masuk pula lah baginda ke Yerusalem, dan mereka pun menjadi jajahan bangsa Romawi. Maka di waktu Yerusalem dijajah bangsa Romawi yang masih menyembah berhala, itulah Nabi Isa Al-Masih diutus Allah. Dan kemudian sekali setelah bangsa Romawi menerima agama Kristen sebagai agama kerajaan, tidaklah mereka lepaskan penjajahan mereka atas negeri itu. Kaisar-kaisar Romawi itulah pula yang banyak mengusir Yahudi dari sana, sampai ada yang berserak ke tanah Arab dan berdiam di Madinah. Dan Allah adalah melihat apa yang mereka kerjakan. Ujung ayat ini memperingatkan bahwasanya apa yang mereka kerjakan seterusnya sesudah kejadian-kejadian yang dahulu itu tetaplah dalam penglihatan Allah.
terutama apa pula yang mereka kerjakan, apa pula sikap mereka kepada Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengetahui bagaimana sikap-sikap mereka terhadap beliau, bagaimana mereka mendustakan, bahwa pernah juga bermaksud hendak membunuh beliau. Pernah mereka bersekutu dengan orang musyrik memerangi beliau. Padahal sejak beliau datang ke Madinah, setelah diperbuat beberapa perjanjian, akan hidup rukun dan damai, dan agama mereka tidak akan dihalang-halangi. Bahkan dalam perjanjian itu pun ada tersebut bahwa kalau Madinah diserang musuh, mereka akan turut mempertahankannya. Demikianlah pembicaraan tentang Ahlul Kitab Yahudi. Sekarang bagaimana pula dengan orang Nasrani? Meskipun di Madinah sendiri tidak ada tinggal orang Nasrani, namun perhubungan dengan mereka sudah ramai, terutama karena mereka banyak berdiam di sebelah selatan tanah Arab, yaitu di Najran, dan ada pula Nasrani Arab di bawah jajahan Romawi yang beragama Nasrani juga di sebelah utara. Maka datanglah firman Allah tentang kepercayaan mereka.